Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. How are you today? Pretty Fine, good. thank you. Pretty good. I'm Ya. okay. Ini sudah ada beberapa nih, Mbak Silviana, Mbak Diah Ayu, Konita, Reza, Alisa. Sekalian ngecek ya. Ya, Satria Alfala, Abiasa, Nabil, Nurul Esi, Nurul Sisi, Putri Aulia Rahma, Inam Nabil, Liatu Nadia, Sylvia, Fasiha, Elis, Citra, Ainun Nabila ya, Sandrina, Ida, Meliam, Vida, Windows, siapa ini Windows? Muhammad Yusuf, foto. Sudah pernah pakai Zoom sebelumnya, teman-teman? Sudah. Kan sudah. Kalau yang sudah pernah, mungkin sudah tahu lah ya. Apa itu teknisnya, gimana caranya, sudah tidak kaget. Ya, mudah-mudahan sih ini kalau sudah terbiasa, tidak akan lagi terganggu oleh teknis. Meskipun juga tetap ya banyak hal yang harus kita sesuaikan mengenai perubahan ini ke daring kan memang harus banyak yang disesuaikan ya. Tidak bisa seleluasa kalau di offline. Tapi nggak apa-apa, lumayan ya. Lumayan. Oke, and yes, welcome to this IELLE ya, Introduction to English Literature for atau in English Education. Ini meeting ketiga. Last week or the first two meetings kita sudah menggunakan Moodle ya, e-learning Moodle. Dan kali ini kita berkesempatan untuk bertatap muka secara virtual. Ini lumayan saya bisa melihat teman-teman ini ya secara ya separuh nyata gitu karena digambar tapi lumayan ya, itu kelihatan asli Mbak Citra, itu pakai abu-abu ya, Mbak Anggita dan sebagainya. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sehat ya, semoga semua sehat, aman dari segala macam bahaya. Oke, and ya, karena ini sudah meeting ketiga, mestinya kita sudah ada beberapa materi yang sudah agak masuk lah, sudah masuk ke kepala kita masing-masing mengenai apa sih kuliah yang intro to literatur ini gitu ya. Masih ingat minggu pertama last week kita bahas apa itu? 2, 3. Giginya mana? Giginya mana? Giginya siapa? Ya, tidak apa-apa. Inilah kelebihan dari Zoom ya, kita bisa dengar suara-suara yang tak terduga. Ya, meskipun kemarin kita sudah dibahas di Moodle, sudah ada diskusi, tapi kan namanya tulisan kan tetap tidak ada bedalah dengan suara. Nah, hari ini kita akan menyuarakan supaya lebih bisa dipahami apa yang sudah kita diskusikan di Moodle. Brainstorming dulu, kemarin kan last week, the first week, saya kan nanya tuh, when you hear the word literature ya, ketika Anda dengar kata literatur atau sastra, apa sih yang terlintas gitu? Ya, sastra. Sastra itu suatu pemikiran atau ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lisan seperti puisi, novel, dan sebagainya. Oke, Mas Yusuf, tolong itu diaktifkan dulu videonya biar bisa kelihatan. Bad signal, sir, in here. Oh gitu ya, tapi suaranya bagus ya, jelas ini suaranya. Belum mandi ya? Udah. Iya, suaranya bagus loh ini, jernih sekali. Ya, your voice is very clear and clean, jernih dan jelas, tapi sayang tidak kelihatan wajahnya. Ya wis nggak apa-apa. Gimana Mas Yusuf? Sasa tadi gimana? Suatu pemikiran atau ekspresi yang dihasilkan oleh manusia, baik itu dituangkan dalam bentuk tulisan maupun lisan, seperti puisi, novel,
dan sastra lainnya. Seperti itu, Sir. Ya, yang digarisbawahi adalah ekspresi tadi ya. Ekspresi Ya. manusia ya. Iya, jadi ekspresi manusia, kita berekspresi yang dituangkan dalam bentuk tulisan, bisa puisi, novel, sebagainya. Jadi manusia berekspresi. Jadi sastra itu adalah ekspresi. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu ya ekspres Suatu ya, ungkapan. mengungkapkan, mengeluarkan apa yang terjadi di dalam in our mind, kita keluarkan ya, sehingga ekspres, sehingga orang lain bisa lihat, bisa tahu ya. Yang lagi sedih kan dipikirkan sedih tuh, and then we express, orang lain jadi tahu kalau kita sedih. Kita lagi bahagia, I'm happy, ditulis ya, orang-orang jadi tahu kalau kita happy, gitu ya. Ya, tapi dalam bentuk karya sastra yang mungkin lebih panjang. Oke, ekspresi manusia, sastra. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Sastra. Kamu kuliah di mana? Kuliah sastra. Nah, gitu. Atau sastrawan itu ya, sastrawan tuh, literature. Yang lain silakan. Mbak Sandrina, do you have any idea? No idea? Tadi kan Mas Yesus bilang sastra itu ekspresi. Pokoknya yang ada dalam pikiran manusia diekspresikan. Express your ideas. Nah, sama juga nih, Mbak Sandrina bisa mengekspres ideas. Apa sih yang Mbak Sandrina pikirkan, rasake, atau terlintas saja? What comes to your mind when you hear the word literature? Apa yang Anda bayangkan ketika orang bilang sastra? SASTRA. Ada ide Mbak Sandrina? Halo, belum ada ide? Cek. Belum? Belum. Oke, yang lain. Silakan diaktifkan audionya, itu masih banyak yang masih audionya centang coret ya, jadi nggak bisa bersuara. Silakan diaktifkan, tidak usah malu-malu. Nanti tidak ada yang salah atau benar ya. Yang penting kan kita ada pertukaran ide. Siapa tahu Anda lebih tahu, kan nggak apa-apa. Cek. Oh iya, silakan. Who's there? Knock. Who's there? 86. Riki Arfian, Pak. Oh, Mas Riki Arfian. Yes, please. Sastra itu apa, Mas Riki Arfian? Kalau menurut saya, sastra adalah pengungkapan rasa atau perasaan melalui bahasa yang halus atau kiasan, Pak. Oke, jadi yang saya garis bawah itu kata tadi ya, bahasa yang halus. Tadi kan sama ekspresi atau ungkapan, ada bahasa yang halus dan apa tadi? Kiasan. Oke. Ya. Bahasanya, oke. Jadi kalau dengan sastra itu berarti yang halus-halus dan kiasan. Kias berarti tidak apa adanya ya. Kias kan bahasa Arab ya. Ada ijma, ada kias, perumpamaan, betul ya. Kias itu perumpamaan, metafora. Oke, jadi sastra itu biasanya halus. Halus berarti tidak biasa ya, tapi ada unsur keindahannya, halus. Kemudian biasanya dia ada unsur perumpamaan, kias, metafor, simbol. Oke, menarik ini. Sudah masuk ke apa itu namanya? Konten ya. Hakikat dari sastra itu adalah ada simbol. Oke? Ungkapan manusia, bahasanya biasanya halus. Ya, kemudian biasanya ada unsur kiasan atau perumpamaan, metafor. Ada yang mau menambahkan lagi yang mungkin belum tersampaikan? Sementara itu dulu Bu ya. Oke, itu kan tadi yang terlintas when we hear the word literature. Tadi ada yang menyebut puisi, ada novel. Apalagi coba teman-teman? Sastra itu apa aja yang termasuk? Oh, itu sastra. Apa? Puisi. Art of written work. Oh, written work, art of written work. Karya seni tulis. Gitu ya? Tertulis, oke. Misalnya apa? Puisi. Novel. Oke, novel. Dia prosa ya nggak sih? Iya, prosa itu novel. Betul, prosa itu novel. Kemudian ada tadi Pak, cerita pendek, short story. Oke, short story, cerita pendek. Puisi,
Jadi kalau ada orang baca puisi, dia sedang bersastra gitu ya. Kalau dia orang baca novel, dia sedang menikmati karya sastra. Kalau drama masuk nggak ya? Masuk, Sir. Masuk ya. Masuk, Sir. Ya, drama juga masuk sastra. Ya nanti kita akan ada tahapan di mana kita membahas jenis-jenis sastra ya. Ya memang ada drama, ada puisi, ada prosa atau novel tadi. Jadi mungkin we can say that most of you actually sudah punya bayangan lah ya bahwa sastra itu seperti itu. Cuma bedanya mungkin nanti kan kita kan bagian tadris bahasa Inggris. Nanti yang kelima itu kita bisa berdiskusi. Terus apa sih hubungannya dengan kita kan? Kita kan bukan jurusan sastra Inggris, ya kan ya? Ya. Ya, tapi kita kan jurusan tadris. Nah, kira-kira ada nggak sih korelasi atau signifikansi hubungan antara sastra tadi itu dengan kita sebagai calon guru bahasa Inggris ya. Tentunya itu kita jangan sampai lupa ke apa namanya core ya. Core kita adalah pendidikan bahasa Inggris. Nah, nanti kita bertahap. Nah, itu kan udah terbuka beberapa ideas mengenai apa itu sastra menurut teman-teman ya. Ya memang seperti itu. Memang karya sastra adalah memang tadi karya tulis biasanya itu yang mengandung unsur keindahan, ekspresi manusia, dan metafor. Nah, coba kalau dilihat di sini, wah, ini kalau yang versi serius ya. Ya, secara alfabet, secara etimologi bahasa memang sastra literatur itu berasal dari kata litera alias letter. Letter artinya apa? Surat. Letter itu huruf ya. Ya, jadi mungkin bisa dibilang bahwa sastra adalah kumpulan-kumpulan huruf yang tadi fungsinya untuk mengungkapkan ekspresi manusia, kemudian bahasanya halus, mengandung kias dan sebagainya. Jelas memang sastra berasal dari kata litera, letter. Ya. Nah, ini kalau dari kamus, definisi kamus, literatur atau sastra adalah pieces of writing, karya tulis that are valued, yang apa itu dinilai as works of art, sebagai sebuah karya seni. Seni adalah art. Seni itu apa seni? Sesuatu yang mengandung keindahan. Iya, biasanya seni itu mengandung keindahan biasanya. Misalnya, wah, itu kok nyeni banget ya. Nyeni itu kan berarti berseni, ada nilai estetik di sana. Jadi kalau Anda lihat tulisan, kemudian dia tampak indah, mungkin dia sastra. Gitu ya. Itu bisa dibilang seperti itu dari definisi ini, dan sehingga nanti kita akan menilai keindahan itu mulai dari novel, drama, dan puisi. Ya, berarti memang betul yang tadi teman-teman sampaikan, apa sih yang terlintas ketika dengar sastra, itu sudah hampir mendekati definisi ini ya. Pieces of writing, kayak tulis yang bernilai sebagai karya seni. Biasanya dia berbentuk novel atau prosa ya, drama atau play, dan puisi. Betul, 100. Ya. Back to the questions yang last week sudah dibahas juga. Ini. Nah, kira-kira dulunya, awalnya, sejarahnya atau awal-awalnya itu orang nulis tadi puisi, sastra, novel itu kenapa ya? Why do you think people create literature? Misalnya gini, kalau orang, saya mau nanam padi, jelas untuk dimakan. Saya mau nyari ikan di laut atau di sungai, mau dimasakkan atau dipelihara. Orang nulis puisi itu kenapa? Tujuannya? Oke, silakan. Untuk mengungkapkan ekspresi, Mengungkapkan perasaan. Untuk mengungkapkan perasaan. Puisi hati, bisa. Ya. Oke, saya sedih, saya nulis puisi. Bisa. untuk mengeksplor kemampuannya. Eksplor kemampuan. ide, Ide, oh hobi. Hobinya nulis gitu ya. Oke, mengeksplor ide, mengungkapkan perasaan.
saya sedih nulis puisi, novel gitu ya. Ide misalnya apa? Ya ide juga bisa prosa. Ada lagi? Kenapa kok banyak orang yang membuat karya sastra kan? Coba aja dicek berapa sih jumlah novel di dunia ini? Puisi banyak kan ya? Iyalah. Banyak gitu. Berarti kan orang-orang izin Mas, ya karena suka kan nulis itu. mungkin dengan karya sastra kan nanti kan si penulis atau anak itu kan menghasilkan karya. Nah, jadi karyanya itu otomatis akan dikenal oleh banyak orang, otomatis penulisnya itu juga akan terkenal atau Oh, gitu. terkenal juga di masyarakat. Jadi dianya terkenal, sastranya juga terkenal tuh. Oke, dengan kata singkat adalah eksistensi ya. Existence. Iya. Tuh, iya. Oke, bagus ini. Jadi ada kata kunci eksistensi. Kalau ada pernah dengar nggak itu yang apa sih itu namanya itu ungkapan yang apa sih intinya dengan saya berpikir saya ada itu apa tuh? I think therefore I exist. Tahu nggak itu? Yes, sir. I have been heard it. Pernah dengar. Iya, mungkin dengan seperti ini orang akan tadi ya, saya akan punya ide nih, saya tuliskan, nanti saya akan menjadi ada. Kalau saya nggak mengungkapkan apa yang saya pikirkan, mungkin saya akan hilang. Kalau begitu udah nggak ada, ya nggak ada gitu. Seperti halnya dengan Gading meninggalkan gajah ya. Gajah mati meninggalkan Gading. Nah mungkin manusia dengan dia berkarya, sastra misalnya dia akan dikenang. Misalnya coba kalau dulu misalnya ya William Shakespeare, tahu pernah dengar? Ya, belum, Pak. Atau Khairil Anwar, tahu ya? Oh iya. Ya, Pak. Nah, coba misalnya beliau itu tidak menulis karya sastra, mungkin kita nggak akan tahu kan? Iya. Iya, yang tahu ya paling keluarganya, tetangganya pada zaman itu. Nah, dengan beliau meninggalkan karya sastra ya sekarang kita jadi tahu, orang jadi pengen tahu lebih, mungkin dulu dia gimana, terus hidup bagaimana. Ya, sehingga mereka ada, akhirnya mereka exist, pernah ada dan akan ada di dalam benak kita dari karyanya. Oke, betul. Bagus ini. Jadi ada eksistensi, saya mau eksis, saya akan berkarya. Saya punya ide, saya ekspresikan dalam karya. Saya punya ide, punya pengalaman, saya tuliskan dalam karya. Oke, ada lagi kira-kira ya motivasi orang nulis puisi? Ada nggak sih orang habis tulis puisi jadi kenyang gitu? Saya lapar. Nggak ada nggak? Enggak, Pak. Enggak ada. Nggak ada. Saya lapar, saya nulis puisi. Gitu. Kalau saya sedih, puisi ada? Ada, Pak. Ada. Saya sedih. Ya. Kayak plong gitu ya. Ya, nah mengarah ke sana. Ada nggak sih orang yang nulis sastra untuk motivasinya uang? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Pekerjaannya jadi pengarang, penulis. Iya. Memang profesinya, pencahayanya adalah penulis, pengarang. Iya itu. Yang membuat itu, yang pekerjaannya ya. Ada ya. Ya mungkin ada beberapa orang di sana yang memang menjadikan sastra sebagai lahan pekerjaan ya. Profesi. Ya. Tapi juga ada orang-orang yang mungkin tadinya tidak niat ke sana ya. Ya, niatnya mungkin pure, dia punya ide, punya cerita menarik, ditulis, kemudian berkembang menjadi karya yang populer, diangkat jadi film, jadi terkenal dan jadi duit ya. Nah, bisa ke sana. Ya intinya sekarang ternyata sastra pun bisa dilihat dari segi profesi atau finansial. Bisa ya, barangkali ya, barangkali one of you one day tertarik atau punya hobi ke sana, bisa ya. Iya, bisa menghasilkan uang lah seperti itu. Bisa ya. Ya, ini why do you think people get literature, ternyata banyak motivasinya. Itu suaranya. Kalau ada nggak orang yang mengkritik lewat sastra? Ada. Mengkritik apa ya? Kritik sosial gitu. Ada. Misalnya siapa? Lewat puisi. Iwan Fals. Lewat Lagu ya. Lagu kan juga puisi ya. Puisi yang bernada ya. Betul. Iwan Fals misalnya dia mengkritik. Mungkin juga ada yang lain mengkritik.
mengkritik sosial, apa politik, kehidupan ya, mengkritik kehidupan. Anda tahu lagunya The Beatles? Enggak. Oh, tahu The Beatles tahu nggak? Nggak tahu ya. Taunya One Direction ya. Ya, Ya. Iya. Pak. Ya barangkali nanti ada yang kepo pengen lihat tahu The Beatles, band dari Inggris itu. Kan ada lagunya yang judulnya apa itu? Imagination apa ya? Ya dia mengkritik seandainya dunia itu tidak ada, misalnya tidak ada perbedaan-perbedaan lah, tidak ada ras, tidak ada agama. Yang intinya dia tuh kenapa sih orang harus berkonflik? Karena perbedaan. Seandainya semuanya tidak ada perbedaan, tentu akan rukun seperti itu. Nah itu kan dia sedang mengkritik sosial ya. Mari kita hidupnya tuh, jangan menonjolkan perbedaan. Gitu. Nah itu juga salah satu contoh orang mengkritik sosial lewat sastra. Nah, ini juga bisa, ini idealis ya. Jadi mungkin nggak sekedar cari uang, tapi dia ingin memberikan seperti solusi sosial melalui karyanya sastra, lagu. Bisa nih, ini kalau Anda hebat, kalau bisa hebat ini. Jadi menyampaikan kritik sosial melalui karya sastra. Siapa tahu setelah mendengar lagu itu, oh iya ya ternyata kita tuh selama ini terbudak oleh perbedaan yang mesti tidak usah dibedakan. Orang berperang gara-gara perbedaan. Itu kan kalau orang-orang berubah, berarti kan ini yang bikin lagu bagus ya. Bisa merubah orang dari yang tadinya suka berperang menjadi perdamaian melalui karya sastra. Oke, itu nomor 3. Number 4. Itu kan dari yang membuat ya, itu alasannya. Nah, dari yang menikmati. Kira-kira apa manfaatnya? What do you think is the benefit of studying literature? Oh, sebelum belajar ya. Kalau manfaat dari yang menikmati dulu, wis. Penikmat sastra itu manfaatnya apa? Senangnya? Ikut mewakili perasaan. Oke, Kalau baca terhibur. Termotivasi, Pak. Oke, terhibur, terwakili, termotivasi. Oke, 3 dulu ya. Terhibur, lagi sedih, baca novel jadi sedih, jadi senang ya. Terbuka pikiran. Oh, terbuka pikiran. Iya, terbuka pikiran. Ternyata dunia luas. Ternyata kalau orang punya masalah ada solusi seperti ini. Versinya si penulis ya. Oke, terbuka pikiran, wawasan, tadi. Apa lagi tadi? Termotivasi. Oh, termotivasi, betul. Iya, lagu misalnya kan ya, lagunya bahagia, ceria, jadi itu semangat hidup lagi. Oke, termotivasi, terinspirasi, wawasan, terhibur. Ya, I think the most general itu terhibur biasanya, karena kan sastra kan seni ya, seni kan untuk keindahan. Yang biasanya paling awal adalah dia terhibur. Kemudian ada orang yang terbuka wawasannya, bahkan kadang termotivasi. Itulah kenapa orang-orang suka, ada yang penyuka sastra. Sastra kan tadi banyak, ada tulisan, ada prosa, ada puisi, novel, bahkan sudah sampai difilmkan, itu kan juga karya sastra populer ya. Sehingga gayung bersambut, yang bikin karya banyak, yang menikmati juga banyak. Jadi selama ini ada ya, dua-duanya ada, itu nanti akan jalan terus sastra dari zaman dulu sampai sekarang. Kira-kira misalnya ya, kenapa film-film Indosiar itu laku? Aku menangis ya. menangis terus. Karena orangnya pada baper, Pak. Iya, orangnya pada baper. Iya, itu kan juga motif ya. Tadi mungkin ada terwakili tadi ya, ada yang bilang terwakili. Oh iya, itu gue banget tuh gitu. Terwakili. Oh, ternyata orang bisa seperti itu kalau diginiin dan sebagainya. Karena ada hikmahnya, Pak. Ada hikmahnya. Ada hikmah. Dan penontonnya banyak kan, penontonnya banyak sehingga yang buat juga semakin semangat kan, timnya tuh bikin film terus gitu sehingga dua-duanya jalan. Yang bikin mungkin motivasinya sudah bergeser ke ekonomi, yang nonton juga sudah menjadi hobi ya, menikmati kayak sastra dalam bentuk film. Nah selanjutnya adalah studying. Nah ini kan konteksnya kan studying, belajar. Kira-kira apa sih manfaatnya belajar sastra?
To improve skill in reading and writing. Okay, to improve skills in reading and writing. Oke, bisa. Oh, Ya, silakan Mas Yusuf diterangkan lagi tuh. In what way that reading novel itu bisa improve your writing and reading skill itu gimana ceritanya? Misalnya gimana? Misalkan gini Sir, kita kan baca-baca dari berbagai sumber, terus kita terlintas nih pengen menggali kemampuan kita dalam kita mendapatkan, oh ya aku pengen mengkaji topik ini nih, ini tuh bisa dijadikan sebuah referensi untuk digali apa sih masalah-masalahnya, lalu kita tuangkan nih dalam bentuk tulisan seperti itu Sir, untuk Oke, dicari solusinya seperti itu. Oke, bisa. Kalau yang menulisnya gimana? Kenapa kok membaca novel bisa meningkatkan menulis? Writing. Halo, Mas Yusuf? Halo Sir. Iya. Untuk yang dengan writing bagaimana hubungannya? Writing? Hubungannya gini Iya. Sir. Kita dimulai dari membaca, kita mengumpulkan berbagai sumber untuk dibaca, terus kita melatih kemampuan menganalisis kita, lalu dikaji nih, apa sih masalah yang belum terpecahkan di dalam novel ini, ataupun cerita apa, lalu kita tuangkan nih dalam bentuk tulisan. Oh gitu. Dengan berbagai ide ataupun sumber yang ada untuk digali kembali gitu Pak. Oke, sip. Oke, yang lain bisa menambahkan? Kira-kira apa hubungannya antara reading literature, belajar sastra ya, atau tadi sering baca novel, dengan kemampuan membaca dan menulis? Silakan yang lain menambahkan. Izin menambahkan Pak. Oke, monggo Mas Sopo Riza, Bang. Kalau dalam readingnya itu mungkin kita bisa mendapatkan kosakata baru yang biasanya kan kalau dalam karya sastra itu kan pemilihan katanya jarang dipakai di umum gitu Pak. Betul, betul. Seperti Iya. itu, mendapatkan kosakata baru. Oke, jadi vocab ya, kosakata bertambah. Betul sekali, setuju ya. Memang dalam sastra kan dia tadi katanya kan dia kayak tulisan yang halus ya. Nah, halus kan dia harus diayaki, tahu ya diayaki ya. Dia benar-benar dipilah supaya yang tersaji itu sudah bukan yang kasar, sehingga pembaca itu menikmati. Memang biasanya bahasanya bahasa terpilih. Bisa bahasa-bahasa yang jarang dipakai atau bahasa yang itu memang sudah tersusun dengan baik itu enak juga ya. Pesannya sama, tapi dengan kata yang berbeda dia bisa mungkin efek yang berbeda. Nah, kita dengan membaca novel kita bisa tahu itu ya, efek-efeknya itu lebih kerasa kalau di novelnya ya dramatis seperti itu. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Gitu ya. Betul. Jadi kita memperkaya vocab atau kosakata dengan membaca. Setuju, 100. Ada lagi yang writing bagaimana? Coba yang lain. Yang writing kira-kira bisa terangkat gak ya dengan membaca sastra? Ya, tulisannya menjadi lebih estetik, Sir. Oke, Mbak Fasiha. Estetik tulisannya siapa? Tulisannya kan misalkan kita akan membuat suatu puisi mungkin atau mungkin sebuah cerita kan kalau misalkan belajar tentang sastra itu akan membuat tulisan kita itu lebih estetik karena kita kan tahu grammarnya, pemilihan katanya, diksinya begitu. Oke, betul. Ya betul. Ibaratnya kalau kita tidak pernah beli, gimana kita bisa jual ya? Iya. Iya, kalau kita nggak pernah melihat contoh yang bagus, gimana kita mau menulis yang bagus? Seperti itu normalnya. Intinya dengan kita melihat contoh yang bagus, kita punya besar kemungkinan untuk bisa memproduksi yang bagus juga. Oh, ini kalau nulis seperti ini bagus, ini bagus atau indah. Nah, kita bisa menilai seperti itu. Ya, jelas betul. Dengan semakin sering melihat contoh writing yang bagus, kita bisa ikut-ikutan ya membuat tulisan yang bagus. Itulah mungkin what do you think is the benefit of studying literature? Vocab, tata tulis. Ada yang lain selain vocab dan kemampuan menulis? Mungkin itu Pak. Dengan kita belajar sastra, manfaatnya itu kita lebih mempunyai rasa empati yang lebih. Soalnya kan kalau kita belajar sastra kan
Gaya bahasa. membaca karya sastra atau belajar sastra kan otomatis kita menemukan bahan dari setiap orang. Nah, kita tuh jadi tahu oh permasalahan si A tuh begini, si B tuh begini. Jadi kan kesalahan manusia di kehidupan saat itu tuh begini. Jadi kita mengimplikasikan atau di kehidupan nyatanya tuh jadi tahu ada rasa empati. Betul. Oke, empati ya. Ini sudah masuk ke ranah apa nih? Psikologis ya. Psikologis sosial. Betul. Jadi kan tadi kan baru ranah tulisan, sekarang bisa masuk ke ranah psikologis. Betul. Jadi dengan kita menikmati karya sastra biasanya kita jadi lebih empati. Karena kan ada yang bilang bahwa sastra itu adalah cerminan masyarakat. Jadi apa yang kayak di Indonesia ya itu kan juga mungkin ada yang cerminan ya. Cerminan, oh ternyata orang dalam berumah tangga seperti itu misalnya. Kita ikut bercermin dan berempati. Jadi semakin kita biasa ya sering membaca itu kita akan semakin banyak perbendaharaan ya, perbendaharaan dalam menghadapi problematika hidup seperti itu. Ya, itu jadi kita lebih empati, lebih simpati, lebih sensitif, lebih apalagi bijak ya dan sebagainya. Intinya kita belajar hidup ya. Ya, we can learn about life from the literature karena sastra itu bisa dibilang cermin kehidupan. Mungkin nggak sih orang yang nggak punya pengalaman menulis punya pengalaman hidup tuh nulis gitu, mungkin nggak? Mungkin. Misalnya Pak. gini. Ya. Oh, gimana? Bisa? Enggak. Enggak ya? Nggak punya pengalaman hidup nggak bisa, Pak. Iya. Menurut saya, Pak. Betul. Misalnya Anda tahu Andrea Hirata? Tahu. Yang Laskar Pelangi ya? Iya, Pak. Itu kenapa? Dia punya pengalaman nggak sebelum nulis? Iya. Pengalaman ya? Iya. Mungkin dia kan bisa bercerita karena sudah mengalami. Nah, ketika dia sudah punya banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak permasalahan, banyak kerikil ya. Nah, itu dia di-share lah dalam bentuk sastra sehingga orang yang baca yang mungkin tidak punya pengalaman sebanyaknya Andrea Hirata jadi kulak kan ya. Kulak ilmu, kulak wawasan, kulak pengalaman tanpa harus mengalami langsung. Nah, itu kan manfaat dari belajar sastra. Kita ikut tinggal ngambil hikmah dari pengalamannya orang lain. Wah, itu kan hebat sekali. Kita nggak usah ke Gunung Rinjani, ya kan? Tahu Gunung Rinjani dari ceritanya itu. Kita tahu perselingkuhan dari Indosiar misalnya. Ya, itu misalnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Ya betul. Jadi kita bisa menambah perbendaharaan psikologi sosial tadi ya, empati sebagainya. Oke, sip. Itu yang mana tadi ya, manfaat dari belajar sastra. Sudah siap ini ya untuk bersastraria nih. Oke. Nah, itu kan tadi baru bermanfaat secara umum sebagai penikmat sastra. Karena kita kan tadi jangan lupa core kita adalah Padris bahasa Inggris ya. Calon pendidik bahasa Inggris. Tentu harus kita mengkorelasikan antara sastra ini dengan bidang kita. Nah, kira-kira what is the significance? Apa sih manfaat atau signifikansi? Pentingnya apa sih sastra bagi pendidikan bahasa Inggris? Ada yang bisa kasih gambaran? Bagaimana menggunakan sastra untuk mensupport, ya, mendukung pembelajaran bahasa Inggris gitu. Oke, silakan yang belum bersuara. Ini ada banyak. Silakan, tidak usah malu-malu. Kan nggak kelihatan. Cuma video. Silakan, ada Mbak Silviana, ada Sanggita, Asik. Silakan, tidak usah malu-malu. Saya Pak, menurut saya. Oke, siapa itu? Oh, Mbak Nurul ya? Iya. Gimana, Mbak? Contohnya tuh seperti dulu waktu semester 1 kan pernah ada tugas untuk membuat buku. Itu kan termasuk salah satu sastra yang isinya cerita tapi diberi penelitian. Oke, betul. Jadi dulu waktu pernah ada mata kuliah yang membuat big book ya? Iya. Ya, big book, buku besar yang intinya itu kan storytelling, cerita ya? Ya, short story. Short story, betul. Itu kan itu sebuah contoh karya sastra dan itu bisa digunakan untuk apa?
Belajar. Untuk mengajar, betul. Jadi kita bisa mengajarkan, mungkin kalau ini sasarannya anak-anak ya, elementary atau mungkin anak kecil, dengan bahasa Inggris melalui big book. Kita bergambar kan menarik ya. Itu. Jadi kita bisa menggunakan karya sastra untuk mengajar anak-anak bahasa Inggris dengan bahasa yang simple, yang cukup kalimat simple ya, tidak usah panjang. Anak-anak kan bisa mencerna dan senang gitu ya. Gitu. Jadi karya sastra bisa digunakan untuk pelajaran, baik untuk listening-nya maupun reading-nya. Oke, bagus sekali. Itu contoh real big book. Ada yang lain? Mungkin untuk yang level SMP atau SMA masih nyambung nggak kalau pakai big book gitu? Ya, silakan. Ada? Mungkin kalau di pelajaran yang sudah bikin esai gitu sih Pak, kan bisa membantu kalau mau bikin esai biar bahasanya itu lebih bagus gitu. Oke Mbak Dia Ayu, agak putus-putus ya. Nah, gimana? Bisa diulangi? Ya, diulangi Mbak Dia Ayu. Ya kalau ada tugas bikin esai gitu kan bisa dipraktekin pas esainya gitu, jadi bahasanya lebih rapi, bagus gitu. Oh iya, saya sih nangkepnya tentang bahasa ya, lebih bagus lagi ya. Gitu Pak. Ya intinya kalau saya tangkapnya adalah dengan belajar sastra, menggunakan sastra kita bisa untuk membantu meningkatkan kemampuan siswa gitu ya. Mirip ya, ya lebih seperti itu ya, betul. Jadi kita bisa menggunakan kayak sastra untuk membantu contoh ini loh teman-teman atau siswa-siswa, contoh karya tulisan yang lebih bagus, lebih indah dan sebagainya. Bisa? Oke, untuk anak-anak lebih tinggi, mungkin anak SMP atau SMA, setelah tahu how to write, mereka dilatih untuk menulis yang lebih rumit dan lebih indah, bisa menggunakan karya sastra. Oke, ada yang lain? Itu kan baru kulitnya. Kalau masuk ke dalam bisa nggak ya menggunakan sastra tapi isinya gitu, kontennya. Misalnya untuk apa ya? Film pendek mungkin Pak. Oh, film pendek. Itu ya. Kenapa? Jadi dengan sastra kayak seperti yang 5 cm itu Pak. Jadi dibuat sebuah film pendek di mana dalam film tadi itu menceritakan tentang sebuah pembelajaran. Oke, 5 cm pembelajaran. Ya, misal dari pembelajaran hidup, kalau di bidang pendidikan berarti mungkin di situ dikasih cara-cara, misal cara belajar yang baik dalam bahasa Inggris gimana, cara hafalan kosakata baru yang lebih cepat gimana. Oh, berarti membuat film begitu Pak? Membuat film pendek? Iya Pak. Oh, bisa. Ya, bisa juga. Berarti dia membuat film pendek untuk membantu memberi motivasi ya? Iya, buat mereka yang tidak suka membaca. Oh gitu, iya. Jadi kayak sastra yang kemudian divisualkan. Bisa. Oke, jadi itu dari segi konten bisa juga. Oke, kira-kira itu sudah ya. Tadi kalau yang anak kecil tadi dalam bentuk cerita bergambar, kayak agak tinggi dari tulisannya. Kalau untuk kuliah, anak-anak kuliahan seperti inilah gitu ya misalnya. Kira-kira bisa nggak ya anak kemampuannya itu digenjot menggunakan kayak sastra? Nah, kan bisa. Sana. Gimana? Bisa Pak. Gimana? Bisa buat ini loh Pak, esai gitu. Esai. Kayak menganalisis karya sastranya itu. Oh, bisa ya. Ini lebih betul. Esai kan tulisan apa sih esai? Esai apa teman-teman? Kayak tulis yang isinya opini ya. Oh, paragraf ya. Biasanya opini kita. Jadi kita menilai misalnya karya sastra. Misalnya ini saya punya sebuah karya sastra. Please give your analysis, give your opinion dalam sebuah esai, misalnya 1 halaman. Berikan pendapatmu mengenai ini gitu kan ya. Ini kan teman-teman menulis ya, menulis setelah membaca
Jadi bisa. Ya, jadi intinya sastra menjadi apa ya? Alat atau objek yang akan dianalisis. Bahan lah ya, menjadi bahan. Bisa? Jadi novel menjadi bahan yang untuk dianalisis. Makanya nanti kan teman-teman skripsi kan ya. Nanti ada kalanya skripsi, mungkin Anda sudah boleh juga menganalisis novel dengan kaitannya pendidikan itu bisa. Misalnya karakter education in novel apa itu bisa nanti teman-teman. Nah, itu kan berarti di sini karya sastra digunakan untuk melatih analisis teman-teman yang ditulis dalam esai atau nanti skripsi dan sebagainya. Bisa ya. Nah, berarti ada ya, jawabannya ada ya, number 5 bahwa ternyata ada kok signifikansi sastra dalam dunia pendidikan kita. Intinya apa? Silakan teman-teman di sini ada yang suka novel? Ya, ada. Ya. Novelnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Nah, wajar ya. Nah, silakan teman-teman ini kan bahasa Inggris, nanti bisa lah mulai ngelirik novel bahasa Inggris. Ya kan tadi katanya untuk menambah vocab. Nanti setelah kita sudah mulai masuk ke dunia sastra, kita masuk ke dunia bahasanya coba. Oh, ternyata dalam bahasa Inggrisnya novel itu seperti ini. Itu bisa untuk menambah vocab tadi ya Mas Reza bilang, menambah vocabulary-nya. Itu bisa. Ya mungkin juga ada yang mungkin nggak suka karena kan tadi novel kan dia cenderung panjang, melelahkan ya. Nah, oh saya kalau baca tuh sukanya ada gambarnya, ya berarti grafik novel, tahu? Ya grafik novel tuh ya kayak komik, itu kan grafik novel. Jadi ada tulisannya, ada gambarnya, ya itu lumayan juga. Cuma mungkin tidak akan sebanyak tulisannya kalau yang di novel asli ya. Intinya sih, mari budayakan membaca. Membaca karena tadi genah ya jelas itu fungsinya bagus untuk meningkatkan vocab, wawasan, termasuk skill dalam menulis juga membacanya. Nah ini kan pengantar, berarti teman-teman sudah mantap ya. Nanti kita akan lebih semangat lagi untuk belajar sastra karena ternyata sastra itu seperti ini, bagus lah ya untuk kita sebagai akademisi di bidang pendidikan bahasa Inggris terutama. Silakan, any comment atau questions? Sebelum kita masuk ke yang kedua, ini mungkin nggak lama-lama lagi. Ini sudah jam 1:30 ya. Paling nanti sampai jam. Pak. Oh, 1:03. Oh iya, 1:03. Nanti sebentar kita membahas yang jenis-jenis sastra. Karena kemarin meeting 2 kita share yang itu ya, jenis sastra. Sebelum sana, barangkali any questions? Tidak ada? So far so good ya. Ya. Nah, kita masuk ke yang ini. Nah, tadi kan sastra ada yang novel, ada puisi, ada drama gitu. Pertanyaannya, puisi, drama itu nyata atau enggak sih? 5 cm tadi nyata enggak? 5 cm nyata. Nyata berarti pernah terjadi ya? Ya. Iya. Ya. Nah, Nah, ini yang slide kedua. Oke, ini yang jenis-jenis sastra gitu. Secara umum memang ada 2 ya, ada fiksi, ada non-fiksi. Non-fiksi. Gitu. Jadi kan ada bilang bahwa sastra itu kan ekspresi manusia. Ada novel, ada puisi. Yang fiksi, non fiksi. Ya, kalau tadi yang novel 5 cm misalnya, itu fiksi atau non fiksi?
Fiksi. Fiksi berarti karangan ya, Ya. tidak berdasarkan fakta. Iya. Jadi yang ngarang itu cuma ngarang aja ya, tidak pernah mengalami? Mungkin iya. Ada nggak novel yang asli gitu, pernah terjadi beneran? Ada Bibi Ainun. Habibie Oh, Bibi Ainun. Ainun. Betul. Itu ada novelnya. Coba Nah, itu Diana Singkong. novel. Iya, novel jadi film ya. Diana Singkong. Diana Singkong. Nah, betul itu kan berarti novel tapi nyata ya. Iya. Oke, karena itu ada faktanya, bisa dicek, Bisa kemudian ya yang jelas itu nyata, tidak made up atau tidak dibuat-buat. Bisa. Kalau Harry Potter nyata nggak ya? Si. Enggak, Pak. Fiksi, Pak. Si. Fiksi, Pak. Oh iya, masa orang bisa mantra gitu, bisa terbang, itu kayak nggak ya? pakai sapu. Iya, itu kayaknya nggak nyata, itu fiksi. Made up story, dibuat-buat untuk senang-senang, kemudian ya biasanya orangnya tuh imajinatif kayak Voldemort, itu apa iya ada kan nggak ya? Kalau Angling Dharma, itu fiksi atau non fiksi? Fiksi, non fiksi? Mungkin. Nah, dengar Angling Dharma ya? Pernah, Pak. Di film ya? Film. Film. Tapi pernah nggak dengan Angling Dharma di pelajaran sejarah? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Saya pernah itu di Yes. Google itu nemu foto makam Raja Prabu Angling Dharma. Nah, itu kira-kira apakah berarti kisah Angling Dharma itu nyata atau campuran nyata dan tidak nyata? Campuran. Campuran. Campuran kan. Iya, bisa jadi tokoh itu ada, tapi tidak seperti di film gitu ya. Iya. Ya. Tahu film Sang Kiai? Tahu. Yang bintangnya siapa? Bintang filmnya? Adipati Dolken ya. Sang Ya, Kiai, Sang Kiai. Ya, Sang Kiai Adipati Dolken. Dolken. Oke, nah itu fiksi atau non fiksi? Nyata atau nggak nyata? Nggak nyata. Nyata. Nyata ya. Nyata ya. Atau campuran? Campuran. Ya. Kalau ragu-ragu campuran aja ya. Ya betul, memang yang jelas ada. Fiksi itu memang ada yang nyata. Maksudnya gimana ya? Dia fiksi, cuma ada berbasis fakta. Kalau sejarah dia disebut historical fiction. Jadi dia fiksi, karangan, tapi ada fakta yang di apa ya? Tambah-tambahi. Iya, ditambahi atau kayak yang Sang Kiai kan dia memang ada kisahnya. Yang 10 November ada tokoh Jenderal Malabi yang tewas itu, ada Hasyim Asy'ari kan, betul ya? Betul. Cuma dibumbui dengan drama-drama yang mungkin tidak seperti itu aslinya, yaitu namanya historical fiction. Nah, ini jenis-jenisnya ada dua, ada fiksi dan non fiksi. Kalau yang kebanyakan memang fiksi, ada klasik, ada realistik, ada fantasi, misteri, romance, science fiction. Kalau Harry Potter yang mana ya? Harry Potter itu yang mana? Fantasi, misteri? Fantasi. Fantasi. Fantasi itu apa ya? Ya kayaknya susah sih ya kalau dijadi nyata. Agak jauh ya kalau dibayangkan untuk jadi nyata agak susah. Kalau yang science fiction, ya imajinasi sekali tuh. Kalau science fiction misalnya apa? Fiksi tapi science. Science itu apa? Ilmiah. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Pernah nonton film-film action? Film-film Hollywood? Tentang alien, tentang luar angkasa, tentang virus. Nah, itu kan science fiction. Jadi fiksi tapi ilmiah. Yang kalau dibikin tuh mungkin gitu ya, mungkin aja benar terjadi. Jadi dia scientific, ada didukung oleh keilmuan lah, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak terlalu fiktif, tidak terlalu imajinatif. Dan bisa dibilang itu mungkin terjadi.
belum, mungkin belum terjadi, tapi mungkin terjadi. Misalnya ada film Interstellar, tahu ya? Enggak. Enggak tahu. Apa ya? Terus film Terminator, tahu Terminator? Tahu. Itu kan robot, itu kan ya orang bikin robot kemudian dia membahayakan manusia. Ya mungkin aja kan ya, mungkin nggak terjadi robot membahayakan manusia. Mungkin. Mungkin, iya. Mungkin sekarang belum, kan terus berkembang orang bikin robot-robot lama-lama jadi kayak manusia. Bisa aja terjadi suatu saat robot itu bisa menjadi membahayakan sehingga perlu ada orang-orang yang seperti Terminator yaitu atau Terminator kan robot ya membahayakan manusia intinya. Itu bisa. Dia fiksi tapi ada ilmiahnya. Biasanya orang-orang Amerika itu kalau bikin film fiksi itu ada ilmiahnya. Jadi tetap ada mikirnya seperti itu. Tidak terlalu fiktif banget. Kalau Indonesia bagaimana ya Indonesia? Scientific atau fantasi itu Indonesia? Fantasi. Ya kadang masih agak kurang masuk akal ya. Ya mestinya kalau ya semakin serius tuh harusnya yang scientific. Jadi dia ada unsur-unsur edukasinya karena ada bisa bisa dimungkinkan terjadi scientific. Ya ini jenis-jenisnya, kan kita nggak tahu teman-teman suka yang mana, mungkin suka yang fantasi, misteri. Kalau misteri apa misalnya? Detektif, ya. Misteri biasanya dia memang mengungkap sesuatu. Detektif bisa ya. Detektif itu kalau misteri, ada yang mengungkap sesuatu kasus misteri. Fantasi. Iya, ini tadi yang betul. Jadi orang-orang yang terjadi. Imaginary being ya, malu-malu seperti peri. Tahu Peter Pan? Tahu. Nah, itu kan imaginary being, ada peri, fairy ya, itu kan peri. Termasuk setting waktunya tuh nggak tahu di mana. Doraemon. Ya. Mungkin nggak terjadi Doraemon. Enggak. Ya, itu kan fantasi tuh. Bayangkan aja orang punya atau robot punya kemampuan traveling time ya, time travel seperti itu bisa bolak-balik. Atau ajaib, isinya macam-macam itu kan fantasi banget. Ya, seandainya ada kan keren tuh ya. Ya ini contoh yang fantasi sekali. Fantasi. Nah, kalau novel yang tadi, misalnya Laskar Pelangi, itu masuk yang mana coba? Laskar Pelangi, itu yang mana kalau disuruh masukkan ke sini? Adventure, romance, misteri, fantasi? Biografi. Oh, yang adventure. Oh, kalau biografi biasanya dia cuma kisah perjalanan kayak tadi yang Ainun ya, apa? Ainun Habibie. Nah, itu mungkin ke sana dia kisah perjalanan hidup seseorang. Dengan mengambil titik-titik yang influential, misalnya titik kapan dia memperoleh prestasi itu seperti itu. Kalau yang tadi misalnya Laskar Pelangi atau 5 Henry ya itu mungkin yang adventure ya, petualangan. Bisa jadi dia memang kisah ya, ada kisahnya, ada kenyataannya. Ini fantasi realistik klasik. Nah ini teman-teman, oh ya sudah sebelum ke sana, kalau yang non fiksi misalnya apa? Fiksi. Berarti kan tidak ngarang gitu, ada faktanya. Dilan Pak, Dilan. Dilan itu asli ya? Milea itu ada beneran Milea? Enggak. Enggak tahu, Ting. Katanya sih ada beneran. Katanya ada, Pak. Katanya ada, iya. Berarti dia punya pengalaman. Iya. Tapi kalau dibilang non fiksi juga mungkin enggak ya, karena kan terlalu jauh ya kalau dibilang fiksi, non fiksi. Kan tetap ada bumbu-bumbunya ya, bumbu romansanya. Terlalu keren kalau sebuah kisah seperti itu kayaknya terlalu keren gitu. Pasti udah dibumbui oleh fiksi. Mungkin dia masuk ke romans aja sih, romans biasa ya, romans gitu. Karena menonjolkan unsur keromantisannya.
Kalau yang murni biografi mungkin tadi yang kalau contoh di sini biografi itu Hanun, terus kisah-kisah tokoh-tokoh biasanya tuh masuk ke biografi. Misalnya ini siapa ini, ada tokoh ini public figure yang berpengaruh. Ini contohnya misalnya Gandhi atau tokoh-tokoh luar negeri. Ya, written about someone's life, kehidupan seorang, biasanya ada diary-nya orang ditulis jadi kisah ya, jurnal. Nah, teman-teman ini besok, ini kan sudah dikasih pengantar. Kalau dulu waktu offline, itu teman-teman saya minta berkelompok, itu nanti mengkaji atau mendiskusikan satu karya sastra, nanti di-share di depan teman-teman. Nah, ini karena daring, ya nanti gimana caranya, mungkin pakai Zoom, atau mungkin pakai video, nanti dibahas di Moodle, yang jelas nanti coba kurang lebih sama, teman-teman saya minta untuk mencari karya sastra. Bisa novel, bisa apa, diminta untuk bisa isinya, bisa apa yang bisa dilihat dari sananya, ada nggak signifikasi dalam pendidikan dan sebagainya. Itu nanti next meeting atau pertemuan selanjutnya kita akan ke sana. Siap ya teman-teman ya? 86. Oke guys. Oke, silakan. Ini sudah mau jam 3. Ini comment or questions, ini kan sekedar merekap yang tadi dibahas di Moodle biar lebih meresap ya. Mudah-mudahan lebih meresap dibanding kalau sekedar membaca tulisan di Moodle. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan, ada yang disampaikan? Sastra itu sudah, manfaatnya kenapa orang bisa sastra? Signifikansinya ini jenis-jenisnya sudah. Oh iya, untuk nanti kan ada bagian, ada novel, ada puisi, ada drama. Nanti awal-awal kita membahas yang novel dulu, novel atau prosa ya, novel atau prosa yang berbentuk cerita. Nanti yang sesi kedua itu puisi. Kalau nggak puisi, drama dulu. Nanti yang terakhir, pokoknya kalau nggak puisi kemudian drama. Biasanya 3 itu yang dibahas dalam sastra itu novel, puisi, sama drama. Ya minimal teman-teman pernah berinteraksi lah dengan karya gitu. Nanti barangkali pas waktu skripsi jadi tertarik, ya mudah-mudahan bisa. Atau mungkin malah menjadi penulis, syukur kalau itu. Jelas mata kuliah ini kan intro, jadi memperkenalkan teman-teman ke dunia sastra yang suku-suku itu bisa dibantu digunakan untuk membantu pembelajaran bahasa Inggris. Begitu ya? Bisa diterima teman-teman? Bisa dipahami ya? Ya, semoga bisa dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup ya, cukup sekian untuk sesi meeting Google Meeting hari ini. See you next time. Apakah besok di WA apa di Moodle? Kita tunggu ya, jangan kemana-mana ya. 86 gitu. Iya, Pak. Iya, sudah ini tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti cukup sekian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time dalam keadaan yang sehat walafiat juga ya. Terima kasih for everyone. Mari saya tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, thank you. Yes, thank you.